Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Joki Murai Batu, teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba memberikan jawaban dari pertanyaan Enotscape 1222, teman-teman ya. Pertanyaannya gini, Bang, kalau MB habis makan jangkrik kayak keselak itu kenapa Bang? Murai trotol faktor tapi cuma ngeriwik, teman. Oke, kita akan membahas ini, teman-teman ya. Tapi sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, hendaknya subscribe dulu, teman-teman. Oke, kita kembali lanjutkan perbincangan kita. Ini ada pertanyaan dari Enoskip 1222. Itu pertanyaannya adalah kenapa kalau murai beto itu kalau habis makan kayak keselak itu, teman-teman ya. Di sini adalah murai batu trotol. Murai batu trotol itu kita tahu kalau murai batu trotol itu kalau makan itu kan lahap, teman-teman. Jadi murai batu trotol itu kalau makan itu langsung dimakan, teman-teman. Jadi langsung ditelan, begitu dipatuk langsung telan, patuk langsung telan itu, teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi hal ini biar nggak terjadi permasalahan di kerongkongannya itu kan, teman-teman ya. Jadi murai batu trotol itu kalau mau dikasih jangkrik itu harusnya dipotel dulu, teman-teman. Dipotel itu berarti kakinya itu kaki yang besar itu dipotong, terus kepalanya juga dipotong, teman-teman. Karena apa? Karena murai batu itu kalau misalkan trotol itu kalau makan kan tidak dimatiin dulu dia. Misalkan kita kasihnya itu kayak murai batu dewasa, berarti kalau murai batu dewasa itu kalau kita mau kasih jangkrik kan cuma dipotong kakinya, kepalanya enggak. Tapi kalau murai batu yang ini apa trotol itu harus dipotong kakinya dan kepalanya, karena kalau nggak dipotong kepalanya takutnya pas dia makan itu langsung eh, makan lahum telan itu berarti kan dia akan menumpuk di eh, lehernya itu, teman, di kerongkongannya. Nah, takutnya kalau misalkan numpuk nggak ketelen, misalkan dia itu makannya langsung melep terus macet di sini, takutnya dia gigit, teman. Eh, Cangkriknya itu dia gigit di lehernya itu, jadi maka akan meninggalkan luka, teman-teman. Nah, kalau luka itu nggak bisa disembuhkan maka akan terjadi infeksi. Nah, dari situ maka burung itu akan terjadi permasalahan pada saat menelan makanan, teman-teman. Jadi untuk diperhatikan kalau murai batu trotol kalau mau dikasih jangkrik itu usahakan kakinya itu dipotel terus kepalanya juga ini, teman-teman, dipatahin, jadi dihilangin. Jadi yang dikasihkan itu cuma perutnya saja, teman-teman. Jadi kaki yang besar itu eh, dipatahin, kepalanya dipatahin. Nah, kita taruh di cepuknya. Kalau udah ditaruh cepuknya baru kita masukkan ke kandangnya, habis itu dikerodong. Kalau murai batu trotol itu usahakan interaksi antara perawat dan murai batu trotol itu nggak usah lama-lama, teman-teman. Jadi misalkan udah dikasih makan ya udah kerodong, dicantelin lagi, dicantelin, dimasterin. Nah, kalau misalkan kita udah punya murai batu yang trotol itu, teman ya, kalau misalkan kita sudah punya murai batu trotol yang bagus yang dari Trah Jawara itu kan mungkin teman-teman itu kan suka mau lihat gimana kepalanya, mau lihat apanya tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman udah lihat di tempat penangkarannya itu udah, sebenarnya jangan terlalu tiap hari itu diperhatikan. Karena apa? Karena murai batu yang kita rawat itu misalkan dari trotol, maka dia itu akan istilahnya itu mengingat-ingat siapa yang rawat, teman-teman. Nah, kalau dia itu terlalu mengingat-ingat siapa yang rawat, maka ketika kita buka kerodong terus diablak, maka burung murai batu itu kayak mau minta makan. Nah, yang itu yang bisa menyebabkan burung murai batu kita itu jadi jinak sama kita, teman-teman. Jadi usahakan kalau kita mau merawat burung murai batu yang masih trotol itu interaksinya itu cukup 5 menit dari kita membersihkan kandang, membersihkan itu kotorannya itu sampai ngasih makan itu paling paling lama itu ya 5 menit, teman-teman. Kalau saya sendiri mungkin lebih cepat lagi, misalkan ganti karpet itu aku ganti yang ini, teman-teman. Kan kita juga sedia karpet yang buat gonta ganti itu, jadi nggak usah lama-lama dibersihkan, langsung ganti, langsung masukin dan langsung
dikasih ini teman-teman, ke langsung dimasukkan ke sangkar kotak, kasih jangkrik, udah ganti minuman, udah langsung dicantanin lagi, dikasih masteran. Nah itu caranya untuk merawat batu, murai batu trotolan. Jadi misalkan mau kasih makan itu kakinya dipotong, kepalanya dipotong, yang dikasihkan ke murai batu trotol itu ya cuman perutnya saja teman-teman, nggak usah sama kepalanya. Beda dengan murai batu yang dewasa. Kalau murai batu dewasa itu kalau makan kan dia dibunuh dulu tuh jangkriknya itu, kepalanya itu dipanyet-panyet dulu teman-teman, biar langsung bisa ditelan gitu. Kalau murai batu trotol kan enggak, kalau misalkan dia udah lapar itu dia makan itu langsung teman-teman, jadi belum ditelan aja itu udah langsung melep. Nah takutnya kalau dia ngumpul di tenggorokan itu, ngumpul di kerongkongan itu, takutnya kan kalau jangkriknya masih hidup maka dia akan menggigit kerongkongannya itu dari dalam teman-teman. Nah kalau udah menggigit kan maka kerongkongan akan luka dan terjadi infeksi. Nah kalau infeksi, kalau sembuh pun maka dia akan serak teman-teman. Karena apa? Karena ya pita suaranya itu kan rusak, digigit oleh jangkrik. Makanya kalau teman-teman merawat dari trotol itu, yang pertama diperhatikan adalah jangan terlalu lama berinteraksi dengan trotolan. Terus kalau mengasih jangkrik, usahakan kakinya itu dipatahin dan kepalanya dipatahin. Dan untuk murai batu trotol itu ngasihnya itu ya teman-teman ya, jangan disetting. Misalkan jangan disetting seperti murai batu dewasa. Kalau murai batu dewasa kan ada settingannya, misalkan pagi 5 sore 5, tapi murai batu trotol itu enggak teman-teman. Untuk murai batu trotol itu yang banyak nggak apa-apa teman, misalkan pagi dikasih 15 terus sore 15. Nah tujuannya untuk apa? Karena burung murai batu trotol itu belum memiliki birahi, untuk menunjang pertumbuhannya itu maka dikasih WF itu yang banyak teman-teman, misalkan 15 apa 20 itu nggak apa-apa teman-teman, kan nggak ada istilah OP kalau di murai batu trotol. Beda dengan murai batu dewasa. Kalau murai batu dewasa dikasih 15 apa 20 itu akan terjadi OP teman-teman, tapi kalau di murai batu trotol itu enggak. Karena murai batu trotol itu kan di samping dia menumbuhkan bulu untuk mengganti bulu-bulu yang lama itu, dia juga menumbuhkan bulu-bulu itu di pori-pori yang baru itu teman-teman. Jadi ada pori-pori yang ditumbuhkan terus ditumbuhin bulu itu teman-teman. Jadi misalkan mau mutasi, berarti kan otomatis bulu yang lama itu kan dia copot terus diganti dengan bulu yang baru. Nah di samping itu juga kalau murai batu trotol itu dia menumbuhkan bulu di pori-pori yang baru. Nah untuk pertumbuhan tulang, untuk pertumbuhan badannya itu biar gede, biar gagah, itu juga perlu dikasih jangkrik itu yang banyak teman-teman ya. Jadi yang paling penting di murai batu trotol itu adalah pemberian jangkrik itu jangan di setting. Misalkan pagi kasih 15 sore 15 full krodong, dimasteri teman-teman ya. Untuk pemandian, usahakan murai batu trotol itu dikasih mandi itu pakai keramba. Jadi keramba itu berfungsi untuk mengontrol suhu tubuhnya itu sendiri teman-teman. Ketika dewasa, ketika di setting itu kita mandikan di keramba itu semenjak dari trotol itu teman-teman. Jadi dikasih tangkringan satu itu tujuannya untuk pertama dia kalau main itu nagen, kedua dia itu kalau mau masuk ke keramba itu dia enggak susah teman-teman. Karena tangkringan satu, jadi ketika dia berdiri di tangkringan maka dia langsung masuk ke keramba itu teman-teman ya. Nah usahakan kalau mau mandiin trotolan di keramba itu dikasih airnya itu sedikit teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Misalkan ketinggian air itu cukup 1 cm aja teman-teman. Kalau terlalu banyak maka dia akan takut masuk ke air dan akan takut mandi teman-teman. Oke, mungkin ini dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.